Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada. Saya Syarif Syihab akan menemani Anda dalam sebuah program acara, yaitu Kesehatan Nabawi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselenggaranya program acara ini. Program ini akan berusaha mengupas tuntas tentang kesehatan ala Nabi Muhammad SAW. Saat ini bersama kami telah hadir seorang narasumber yang beliau sendiri adalah seorang dokter medis yang sehari-hari memimpin sebuah rumah sakit di Jakarta, dan selain itu beliau juga penanggung jawab sebuah rumah sehat afiat di Jakarta pula. Beliau adalah penggiat dari Tibun Nabawi itu sendiri. Semoga dengan kehadiran beliau dan dalam program-program kita yang akan mendatang akan dikupas apakah itu Tibun Nabawi dan sekelumit tentang Tibun Nabawi. Oke, telah hadir bersama kita Dr. Muhammad Ali Toha Asegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi seperti yang saya sudah buka tadi bahwa kita akan membahas tentang apa itu kesehatan Nabawi. Seperti yang telah kami ketahui bahwa dokter selain penggiat dari Tibun Nabawi itu sendiri, dokter juga menulis, dokter riset, dan dalam keseharian juga mempraktekkan Tibun Nabawi itu sendiri. Mungkin dokter bisa jelaskan secara general apa sebenarnya Tibun Nabawi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala wa ala alihi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi Pak Syarif, kalau dikatakan Tibun Nabawi itu pengobatan, sebetulnya bukan hanya pengobatan, tapi kedokteran Nabawi. Kedokteran, kenapa saya katakan kedokteran Nabawi? Karena ajaran Rasulullah SAW tentang kesehatan itu meliputi banyak hal. Pertama, sehat lewat makanan. Kedua, sehat lewat ibadah. Ketiga, sehat dengan doa. Keempat, sehat lingkungan, ya. Dan kelima, obat-obat untuk pengobatan penyakit. Jadi Rasulullah bukan hanya bicara tentang pencegahan saja, tapi juga pengobatan. Bukan hanya sekedar pengobatan, tapi lebih luas dari itu. Karena di dalam paham Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebetulnya orang sehat itu meliputi 4 aspek. Sehat jasmani, kemudian sehat jiwa, dan yang ketiga sehat spiritual, dan sehat sosial. Ini yang kadang-kadang masyarakat kita, masyarakat modern, yang dikatakan modern itu, ya, mereka tidak melihat kesehatan dalam 4 skop. Sehingga sekarang ini yang namanya sehat itu menjadi mahal. Karena orang melihat kalau orang sakit, ya minum obat. Tidak melihat bahwa orang sakit itu bukan hanya butuh obat, tapi butuh banyak hal, ya. Misalnya mengatur pola hidupnya dia, pola makannya, dan sebagainya. Sebagian dari penyakit juga disebabkan karena cara melaksanakan ibadah yang kurang tepat, ya kan? Misalnya saja gerakan sholat. Gerakan sholat yang tidak tepat bisa juga menimbulkan sakit, ya kan? Kemudian wudhu, kemudian ibadah-ibadah yang lain, puasa. Kita semua tahu bahwa puasa memiliki manfaat yang luar biasa besar. Suatu hari saya akan mengupas tentang manfaat puasa bagi kesehatan ini. Sholat juga begitu, sama. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang kesehatan ini, itu melingkupi semua aspek hidup sehat yang lebih maju daripada yang diajarkan oleh budaya barat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam rasanya bukan hanya penting, tapi wajib mempelajari ini dan mensyiarkan. Maksud mensyiarkan sini adalah memberitahukan, mengabarkan kepada banyak orang supaya orang bisa memanfaatkan aspek kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi saya berikan contoh mengenai aspek ibadah, ya. Kemudian kalau orang bicara tentang makanan, banyak sekali hadis Rasulullah yang memberikan
petuah-petuah kepada kita, aturan-aturan bagaimana orang supaya makan itu betul-betul menyehatkan, ya kan? Sebagai contoh kasus overweight, ya yang sekarang ini terjadi di mana-mana, obesitas, ya. Sebenarnya Rasulullah juga sudah mengajarkan di dalam hadisnya, kulu washrobu, dalam Al-Quran, ayat Quran, kulu washrobu wala tusrifu. Dalam hadisnya, kul washrob walbas watasaddaq fi kulli syarafin wala mahillah. Ini jadi orang tidak boleh berlebihan, ya kan? Dan Rasulullah juga pada waktu menceritakan tentang makanan itu beliau mengupas bagaimana bahwa pola makan yang sehat dan yang baru belakangan ini diakui, ya itu Rasulullah sudah ajarkan dulu. Mulai dari banyaknya, ya kan, tidak boleh terlalu banyak, misalnya ada hadis-hadis yang mendukung itu. Kemudian mengenai jenisnya makanan, Rasulullah memberikan contoh, saya makan yang panas ini untuk memanaskan yang dingin, dan makan yang dingin ini untuk mendinginkan yang panas. Itu suatu maksudnya Rasulullah SAW dalam hal ini adalah kesetimbangan. Ya, jadi orang disuruh makan itu beraneka macam makanan. Jadi dari jenisnya, dari jumlahnya, dan dari jadwalnya juga, ya kan? Kalau orang makan berlebihan, di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah makan tidak lebih 2 kali sehari, misalnya begitu. Nah, kita kadang-kadang makan sehari 5 kali. Mulai dari makan sarapan pagi, kemudian ada snack, kemudian makan siang, ada snack lagi sore, kemudian makan malam dan sebagainya. Ini semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sebetulnya kalau kita kerjakan, ya banyak orang yang akan selamat dari penyakit lambung, misalnya begitu. Dan banyak sudah pemahaman-pemahaman tentang penyakit yang orang menghubungkannya dengan pengetahuan modern, ya itu ternyata tidak tepat untuk mendukung terciptanya kesehatan pada setiap individu. Nah, dalam ajaran Rasulullah ini sudah sangat lengkap. Oleh karena itu, kalau saya menerjemahkan At-Tibbun Nabawi bukan sekedar pengobatan Nabi, tapi adalah kedokteran Nabi. Karena Rasulullah ini ajarannya itu adalah ilmu kedokteran. Ya, Pak, dalam episode-episode yang mendatang saya akan jelaskan itu satu persatu tentang masalah ini. Kemudian tentu juga seperti kita ketahui, Rasulullah mengajarkan bukan hanya kuratif pengobatan, tapi juga menyangkut preventif, pencegahan penyakit. Kemudian menyangkut juga rehabilitatif. Orang sakit disuruh bergerak-bergerak sama Rasulullah. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya pulih. Dan sekarang ilmu kedokteran juga membuktikan seperti itu. Bahwa banyak pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, diberikan obat, diberikan gizi cukup, namun dia tidak banyak bergerak, penyembuhannya akan menjadi lambat. Gitu. Jadi ini aspek-aspek yang memang penting untuk dipahami bersama. Dan nanti tentunya dalam pertemuan-pertemuan mendatang, satu persatu kita akan kupas betapa luasnya ajaran Rasulullah SAW ini. Oke, Pak Dokter, terima kasih banyak. Jadi ada banyak hal yang menarik rupanya dari kedokteran ala Nabi ini ya. Ada satu sangat menggelitik kalau bisa dikatakan, yaitu cara melaksanakan ibadah yang tidak tepat juga itu akan menimbulkan penyakit ya. Iya. Oleh karena itu benar oleh para pelaku tasawuf bahwa agama Islam ini mengatur dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya dalam program acara Kesehatan ala Nabi. Oke, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kembali lagi kita ke acara Kesehatan ala Nabi. Pada segmen ini kita akan menggali lebih dalam apa saja yang menjadi filosofi dasar dari kesehatan atau kedokteran ala Nabi ini sendiri. Gimana Pak Dokter?
Apa sebenarnya yang menjadi, boleh dikatakan menjadi prinsip yang bisa dikatakan itu adalah kesehatan ala Nabi? Karena mungkin banyak bagi saya dan banyak pemirsa di rumah sendiri juga, ketika berbicara tentang kesehatan Nabi, kita berpikirnya itu cuman bekam, kita berpikirnya ru'yah yang hilangin jin, pembersihan seperti itu. Tolong gimana dokter bisa jelaskan lebih lanjut? Ya, pertama filosofinya dulu saya jelaskan. Ya. Ada 6 ciri Ya. pengobatan ataupun anjuran-anjuran sehat oleh Rasulullah SAW. Yaitu saya singkat menjadi himmah. Himmah. Jadi himmah itu adalah pertama halal, kedua islami, ketiga manfaat, keempat murah, yang kelima aman, ya, dan yang keenam holistik. Jadi setiap pengobatan atau anjuran hidup sehat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah yang halal, ya. Kemudian yang kedua yang islami, yang menambah keimanan, ya. Kemudian yang ketiga yang manfaat, tidak ada anjuran beliau yang tidak bermanfaat. Yang keempat murah, ya, biasanya anjurannya murah. Kemudian yang kelima aman, ya. Dan yang di samping itu yang keenam adalah holistik, bahwa kita seringkali di dalam pengobatan modern itu memperlakukan pasien seperti mesin kadang-kadang, ya. Jadi seperti misalnya televisi, ya, kalau dia rusak kita periksa mesinnya, kita ganti hal-hal yang penting dari mesin itu. Nah, di dalam pengobatan Nabi tidak, holistik. Jadi menghadapi manusia itu dengan memanusiakan manusia itu sendiri. Makanya anjuran-anjuran hidup sehat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah anjuran hidup sehat yang biasa saja, sederhana, tapi masuk akal. Dan itu baru disadari setelah sekian lama. Ya, banyak orang yang masih banyak rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Rasul, nasihat-nasihat itu yang masih menjadi rahasia sampai saat ini. Tapi ke depan saya yakin itu akan terungkap satu persatu. Ya. Gitu. Jadi, tadi mengenai bagaimana dokter menjelaskan kepada masyarakat, apakah benar pemahaman masyarakat bahwa pengobatan ala Nabi itu ya bekam, ya ru'yah. Bagaimana pendapat dokter tentang hal-hal tersebut? Jadi saya ingin jelaskan juga mengenai pengobatan yang populer di kalangan masyarakat. Populer, ya. Bahwa seolah-olah tibu nabawi itu adalah bekam dan ruqyah. Ya. Sebetulnya bekam itu aslinya bukan dari Arab sebetulnya. Tapi oleh Rasulullah SAW dianjurkan, karena dianggap itu mempunyai nilai menyembuhkan orang sakit. Ya, satu bekam. Yang kedua mengenai ruqyah. Ruqyah ini sebetulnya merupakan tradisi Arab dari zaman jahiliyah. Ya. Kemudian ketika Islam datang, ya, para sahabat datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini biasa kalau sakit melakukan pengobatan dengan ruqyah. Apakah kami boleh melanjutkan ini? Nah, kemudian Rasulullah meluruskan. Jadi hal-hal yang berbau khurafat, ya, itu dihilangkan, diperbaiki, menjadi doa-doa yang doa-doanya itu beliau ajarkan, ngambil dari Quran dan ada di dalam pelajaran dari Rasulullah SAW. Itulah ruqyah, tentang ruqyah dan bekam. Sementara yang lain tadi saya sudah jelaskan, bahwa sebetulnya ibadah, semua ibadah itu menyehatkan. Tidak ada ibadah yang tidak menyehatkan. Mulai dari sholat, ya, puasa, termasuk haji juga, ya. Banyak orang yang baru tahu bahwa dia memiliki penyakit ketika dia haji. Kenapa? Haji ini membutuhkan fisik yang luar biasa. Dan orang yang berhaji, orang yang telah menjalani haji, fisiknya pasti akan lebih sehat. Puasa begitu juga. Nah, ini dari ibadah. Kemudian doa, ya. Rasulullah mengajarkan banyak sekali doa-doa untuk penyembuhan. Banyak sekali. Nah, ini nanti akan kita kupas satu persatu. Misalnya sehat melalui doa itu apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah dan sebagainya. Itu secara garis besarnya begitu. Kemudian sehat lingkungan. Sebagai contoh,
pada zaman Rasulullah SAW itu belum ditemukan mikroskop, ya, karena mikroskop itu baru ditemukan sekitar tahun 1400 kira-kira, ya. Pada waktu 50 tahun terakhir inilah. Iya, Bisa dikatakan begitu. 1400. Jadi 1400 itu kira-kira 500 tahun, 600 tahun yang lalu lah. Oh, mikroskop itu sendiri. Nah, Oke. iya. Pada waktu zaman Rasulullah itu mikroskop belum ditemukan, tapi Rasulullah sudah memberikan anjuran. Jangan engkau kencing, engkau buang air di tempat yang airnya tidak mengalir. Iya. Apa maksudnya? Iya. Sebenarnya ini masalah kuman. Iya. Cuman pada waktu itu tidak ada orang yang bisa menangkap bahwa ini masalah kuman gitu loh. Iya. Jadi ya apa yang Rasulullah ajarkan ya sami'na wa ata'na, dikerjakan. Dan ternyata setelah sekian lama diketahui bahwa oh bahaya itu orang kalau kencing atau buang air di tempat yang airnya tidak mengalir, karena bisa terjadi penularan penyakit, gitu kira-kira. Oke. Oke, sangat menarik ini ya. Iya. Khususnya yang tadi yang dokter bilang filosofi dasarnya lah himmah, halal, islami, manfaat, murah, aman dan holistik. Kita akan bahas lagi, khususnya ada beberapa yang saya ingin gali lebih dalam, yaitu masalah murah dan holistik. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Nabawi TV, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kembali lagi di program Nabawi TV, Kesehatan ala Nabi. Tadi sudah dibahas tentang filosofi dasar dari kesehatan ala Nabi itu sendiri. Pada segmen ini kita ingin lebih memperjelas apa salah satu atau dua hal dari hima itu sendiri, yaitu halal, islami, manfaat, murah, aman dan holistik. Ada dua hal yang menurut saya cukup menarik, yaitu saya ingin Pak Dokter menjelaskan lebih jauh lagi, yaitu murah dan holistik. Kenapa bisa murah, dan tolong lebih dijelaskan lebih jauh, Dok. Iya. Kenapa holistik? Ya. Jadi begini, murah di sini ya, setiap anjuran-anjuran Rasulullah SAW itu adalah anjuran yang mudah sekali dikerjakan dengan biaya yang kecil. Contohnya misalnya tentang obat, ya. Obat-obatan yang dianjurkan oleh Nabi adalah obat-obatan yang diambil dari dapur kita. Jadi tidak membutuhkan orang mesti pergi ke apotek, kemudian mengambil resep, dia datang ke dokter dulu, periksa, bayar dokter, kemudian setelah itu ada pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Tidak. Jadi obat-obat yang bisa didapat di dapur kita. Contohnya sekarang orang kalau bicara tentang jahe. Jahe ini kan setiap rumah rata-rata orang punya jahe. Betul. Jahe ini manfaatnya luar biasa besar. Dari mulai hal yang sepele sampai sekarang sedang diteliti kemungkinan jahe itu bisa menyembuhkan kanker. Karena dahsyatnya manfaat dari jahe itu. Atau yang lain-lain yang dianjurkan oleh Nabi. Termasuk juga habatus sauda itu. Itu kalau di Arab ya pasti itu merupakan rempah yang selalu ada di dapur. Jadi itu yang dimaksud dengan murah. Jadi kalau kita melihat sekarang orang melaksanakan praktek tibu nabawi, ya, kenapa obatnya menjadi mahal? Sebenarnya mahal ini kan pemrosesan. Jadi obat diproses sama dia, diekstraksi, kemudian dibuat kapsul dengan kriteria tertentu. Tentu itu butuh biaya, ya kan? Kalau kita ingin praktis, ya memang harus keluar biaya. Tapi kalau kita sebetulnya mau mengobati diri sendiri dengan cara yang sederhana, banyak yang bisa dikerjakan dengan biaya yang murah. Nah, kita misalnya kunyit ya, yang ada di rumah, bawang putih, bawang merah, ya kan? Bahkan cabai pun juga ada manfaatnya. Jadi itu ada anjuran-anjuran tentang itu, yang itu nanti akan kita kupas pada pertemuan yang lanjutan, bahwa itu dengan mudah orang bisa melakukan pengobatan, tentu dengan harga yang menjadi murah. Itu yang saya sebut murah. Jadi mungkin juga bukan sebenarnya, kalau yang murah ini bukan pada pengobatan mungkin ya, tapi lebih kepada pencegahan penyakit itu sendiri, bisa dikatakan begitu, Dok? Tidak juga. Pengobatan juga murah.
tapi dilakukan sendiri. Dia akan menjadi mahal apabila itu sudah melalui sebuah proses. Iya. Jadi saya pada buku saya yang kedua yang saya beri judul Ketika Nabi Sakit, di dalamnya saya memberikan resep obat-obat yang orang bisa mengerjakan di rumah. Misalnya. Tidak harus datang ke Dokter. rumah sakit. Nah, jadi tidak harus datang ke dokter, tidak harus datang ke penterapi, enggak. Jadi banyak yang nanti tentu ini luas sekali kan, nanti satu-satu lah kita akan kupas itu. Enggak. Kemudian yang kedua tentang holistik. Holistik. Ya, tentang holistik. Holistik ini kan maksudnya adalah terpadu. Ya. Jadi pengobatan orang sakit ya dengan memperhatikan semua aspek kehidupannya. Bukan hanya penyakitnya tapi jiwanya juga seperti tadi saya katakan. Ya kan? Fisik, jiwa, spiritual dan sosial. Karena 4 hal ini penting sekali diobati. Maka kalau orang datang, orang sakit, kita harus perhatikan 4 hal ini. Misalnya sekarang mengenai fisik. Orang sakit, panas misalnya. Ya. Ada obatnya untuk panas kan? Ya. Nah, itu untuk menurunkan panas. Ya. Tapi sebenarnya apakah panas ini semata-mata hanya penyakit fisik? Nah, Jiwanya harus menjadi perhatian. betul. Makanya kalau orang sakit, kita disuruh besuk, Betul. menjenguk. Pahalanya menjenguk orang sakit sangat besar. Betul. Dan ini berkaitan dengan apa? Membesarkan hati orang itu, memberikan motivasi untuk berobat, ya kan? Itu, misalnya itu. Kemudian di samping jiwanya, spiritualnya juga, Ya. ya kan? Beda spiritual sama jiwa apa dong? Beda sekali. Contoh. Kalau jiwa itu yang menyangkut dirinya sendiri dan berkaitan dengan interaksi. Iya. Interaksi. Spiritual. Kalau spiritual kan antara dirinya dengan Tuhan. Oke. Nah, Oke. Jadi kembali tadi ke hubungan antara ketika dia sakit, fisik, jiwanya, terus spiritualnya seperti apa berpengaruh juga. berpengaruh terhadap kesehatan. Dan itu kita sudah praktekkan di klinik. Oke. Saya kalau ada pasien yang datang berobat, itu saya tidak langsung berpikir obatnya apa, tidak. Oke. Tapi saya gali terus. Dan itu banyak sekali orang-orang yang sakit bukan karena fisiknya yang sakit, Oke. tapi karena spiritualnya. Oh, karena spiritual. Iya. Jadi merasa berdosa karena dulu pada waktu saya muda banyak melakukan kemaksiatan misalnya. Oke. Dan itu memberikan tekanan pada dirinya sehingga apa? Daya tahan tubuhnya turun. Banyak penyakit-penyakit yang datang. Oke. Ini ada sekali lagi masalah pemahaman yang keliru juga. Oke. Bahwa ada di antara masyarakat kita itu yang menganggap seolah-olah bahwa dosa itu ya seperti seolah-olah tidak bisa diampuni gitu lah. Iya. Nah, padahal kan Allah Maha Pengampun, misalnya begitu. Ini aspek-aspek yang berkaitan dengan sifat holistik tadi itu. Nah, Ya, sangat menarik ya, bahwa tadi ada satu lagi sebenarnya yang belum dibahas mengenai sosialnya. Tadi Aspek sosial. fisik, jiwa, spiritual dan aspek sosialnya dengan hubungannya dengan penyakit. ya tentu hubungannya sangat kuat. Jadi orang yang rumah tangganya bahagia, dia pasti sehat, lebih sehat, gitu, mendukung. Orang yang lingkungan kerjanya itu membuat dia tertekan, ya, tidak cocok dengan teman dan sebagainya, akan muncul banyak penyakit. Saya rasa ini sesuatu yang biasa, dan ini seringkali tidak disadari. Orang datang ke dokter kadang-kadang, cuman dokter berpikir sakit panas dikasih obat panas, ya kan? Sakit batuk kasih obat batuk. Dia tidak memikirkan aspek yang lain, gitu. Sangat menarik dok ya mengenai holistik tadi, satu mengenai murahnya, prinsip-prinsip kemurahan itu maupun dan holistik, dan tidak terlepas juga tadi aspek-aspek fisik maupun jiwa, spiritual dan sosial. Di penghujung program ini kira-kira kalau bisa dokter simpulkan apa sebenarnya Tibun Nabawi itu, dan biar masyarakat bisa lebih memahami secara sederhana dan meluruskan pemahaman masyarakat yang sudah populer, kadung populer di luar sana. Ya, jadi sebenarnya anjuran Rasulullah SAW terhadap kesehatan itu meliputi banyak aspek, meliputi preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Preventif itu pencegahan, ya, banyak hadis-hadis juga yang menyebutkan tentang pencegahan penyakit. Kemudian kuratif, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang obat, ya. Kemudian rehabilitatif, ada hadis juga yang menyebutkan bahwa pentingnya rehabilitasi, pemulihan kesehatan.
Dan yang keempat adalah promotif, meningkatkan kesehatan. Banyak juga anjuran-anjuran Nabi, contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi, bagaimana supaya orang itu bisa hidup sehat dan dengan cara yang mudah. Dan tadi saya sudah berikan contoh, termasuk pengobatan yang mudah. Jadi pencegahan penyakit yang mudah itu bagaimana, pengobatan yang mudah bagaimana, rehabilitatifnya bagaimana, dan yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan kesehatan dengan cara yang mudah. Ya, itu nanti satu persatu kita akan bahas dalam pertemuan yang mendatang ya. Terima kasih. Oke, dokter, terima kasih banyak atas informasi yang telah dibagi bagi pemirsa Nabawi TV. Semoga apa yang telah dokter sampaikan bisa bermanfaat dan bisa bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi kita bisa berubah pengetahuan ini menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan ini akan membuat hidup kita tentunya akan sehat jasmani, rohani, spiritual, dan sehat lingkungan seperti apa yang diharapkan bahwa Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sampai pada penghujung acara kita Kesehatan Nabawi. Tadi sudah disimpulkan secara detail oleh Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Mudah-mudahan pengetahuan yang beliau bagi kepada kita bisa menjadikan kebiasaan baru sehingga mengantarkan kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih sehat sehingga lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di acara yang sama insya Allah pada minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.